Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Santri atau talib kelas 8 yang ana cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali di PJJ atau pelajaran jarak jauh, atau melalui media YouTube atau video yang insya Allah antum bisa mengaksesnya di YouTube pesantren. Kita sekarang sudah sampai di hadis yang keempat, dan masih sama insya Allah. Ana ingatkan lagi sebelum memulai pelajaran, ana harapkan dan antum sudah menyiapkan atau menghadirkan alat tulis seperti pensil, pulpen, dan buku tulis untuk menulis hadis yang akan kita pelajari. Setelah itu terjemahan hadis yang akan kita pelajari dan fawaid atau mutiara yang akan kita ambil dari hadis hari ini atau yang akan kita ambil pelajarannya. Insya Allah hari ini kita akan mengambil 2 hadis karena memang untuk hari Kamis pelajaran atau kelas 8 itu mendapatkan 3 jam pelajaran di waktu normal. Kalau di waktu pandemi atau PJJ pembelajaran jarak jauh kita mendapatkan 2 jam, yaitu dari jam 10.40 sampai jam 12 kalau tidak salah. Ya, kalau tidak salah. Jadi kita mendapatkan 2 jam. Maka insya Allah kita akan kebut untuk mengambil dua hadis. Dan insya Allah yang akan kita ambil dan kita pelajari hadisnya pendek dan mudah dihafal. Insya Allah kita sekarang masuk ke hadis keempat, dan setelah itu kita akan mengambil hadis yang kelima. Seperti biasa, ana akan membacakan hadisnya dan menalkinkan agar antum ketika proses membaca dan menghafalnya tidak terdapat kesalahan dalam menghafal dan membaca. Ana bacakan pertama al-hadisur rabi atau hadis yang keempat. An Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala kuntu inda an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala li rajulin indahu la akulu wa ana muttaqiun, rawahu al-Bukhari. Ana ulangi sekali lagi. Al-hadithur rabi' an Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala kuntu 'indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala li rajulin 'indahu la akulu wa ana muttaqiun, rawahu al-Bukhari. Ana terjemahkan hadisnya. Hadis keempat dari Abi Juhaifah, semoga Allah meridhoinya, berkata, aku pernah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda atau berkata kepada seorang lelaki di sisinya, la akulu wa ana muttaqiun, aku tidak memakan dengan bersandar. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ya, insyaallah ana sudah membacakan dan memberikan terjemahan hadis yang pertama atau hadis pertama untuk pertemuan kali ini. Sekarang ana jelaskan dari sahabat yang meriwayatkan hadis, yaitu Abi Juhaifah. Ya, Abi Juhaifah ini adalah salah satu sahabat yang langsung mendengar atau bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abi Juhaifah itu adalah kunyah. Jadi Abu Juhaifah itu bukan nama asli. Nama aslinya adalah Wahab bin Abdullah. Ya, jadi dicatat namanya Wahbun ibnu
Abdullah. Dan beliau iqamah atau domisili atau tempat tinggalnya adalah di Kufah. Makanya beliau terkenalnya namanya Abu Juhaifah Al-Kufi. Nah, jadi kalau antum ada orang Jakarta berarti Al-Jakartai. Kalau misalnya orang Madinah Al-Madani, orang Maki Al-Makki. Kalau orang Kufah ini Abu Juhaifah, karena orang Kufah makanya lakopnya Al-Kufi. Maka beliau dikenal dengan Abu Juhaifah Al-Kufi. Tapi nama beliau aslinya adalah Wahab bin Abdullah. Semoga Allah meridhoi beliau. Berkata, kuntu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Juhaifah ini ketika itu sedang di sisi atau berdekatan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada pemuda, kepada lelaki yang ada di sisinya. Berarti kalau kita lihat di sini dalam hadis ini bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sendiri, akan tetapi ada beberapa sahabat yang berada di sisinya. Salah satunya adalah Abu Juhaifah, dan Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat atau wejangan kepada sahabat yang lainnya dengan mengatakan dengan sabdanya, la akulu wa ana muttaqiun. Aku tidak makan dengan keadaan bersandar. Ya. Sekarang antum tulis faedahnya. Pertama ana jelaskan muttaqiun. Itu al-ittika. Ittaka ayat taqiu. Itu artinya bersandar. Ya. Antum tulis Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan bahwa artinya bersandar atau muttaqiun ketika makan itu maknanya ada 3. Yang pertama, bersandar dengan model apapun. Jadi yang penting yang jelas, ini yang pertama ya antum catat, bersandar dengan jenis apapun. Ya, maksudnya adalah ketika antum sedang makan, antum bersandar dengan model apapun, mau dengan punggung antum, mau antum sandaran ke samping, ke kanan, ke kiri, ke belakang. Pokoknya bersandar berarti itu termasuk dari hadis ini, larangan ini. Dan yang kedua, kata Ibnu Hajar, tidak, yang dimaksud bersandar tidak boleh makan bersandar itu adalah bersandar dengan tangan kanan atau tangan kiri. Ya, maksudnya bisa bersandar biasanya kalau orang makan itu tangannya diselonjorin ke kanan sambil disandarkan di tubuhnya itu bersandar dengan tangan kanan ke belakang ataupun bersandar dengan tangan kirinya. Nah, ini perkataan yang kedua. Dan yang ketiga adalah yang dilarang itu adalah bersandar dikhususkan